Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang masih setia mengikuti update terbaru dari Nur Surgawi. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh almarhumah ibu saya. Hutan adalah sebuah wilayah daratan yang didominasi dengan pepohonan, dan biasanya pohon itu berusia puluhan hingga ratusan tahun teman-teman. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena hutan menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis hayati seperti hewan dan tumbuhan yang ada di dunia, yang mungkin jarang ditemukan di wilayah perkotaan. Tapi tak jarang hutan yang lebat banyak diselimuti dengan cerita menyeramkan, sampai tidak banyak orang yang mau mendatanginya. Mulai dari cerita dihuni oleh berbagai makhluk halus hingga menjadi tempat bunuh diri atau kejadian lain yang terjadi di luar nalar. Seperti hutan di sekitar saya saat ini, walaupun tidak begitu rimbun, tapi banyak menyimpan kisah misterius teman-teman. Dan kisah misterius itu sampai sekarang ini masih sering terjadi teman-teman. Mulai dari penunggang kuda tanpa kepala, bunyi gendang seperti ada pesta, dan biasa juga ada penampakan seorang yang berpakaian seragam lengkap seperti tentara dan polisi, yang biasanya tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap. Jadi kisah ini mencerminkan kalau area ini ada kerajaan makhluk goib yang menjadikan hutan ini keramat atau angker teman-teman. Baik sahabat semua, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi, dan itu memang dialami oleh almarhumah ibu saya. Waktu itu almarhumah ibu sedang mencari kayu bakar di area sekitar sini teman-teman. Karena hutan ini dulunya lebat dan banyak ranting yang bisa dijadikan sebagai kayu bakar. Waktu itu ibu saya mencari kayu bakar di sore hari sampai menjelang maghrib, dan dia berdua dengan tante saya. Begitu ranting kayu yang sudah kering banyak terkumpul, ibu dan tante saya hendak beranjak pulang. Namun betapa kagetnya mereka karena tiba-tiba di depannya itu muncul dua sosok manusia yang berwajah pucat, berpakaian seragam mirip polisi, dan kedua manusia misterius itu diam membisu sambil menatap ibu dan tante saya. Tante saya pada saat itu sudah mulai merasa ketakutan dan seakan tak percaya atas apa yang berdiri di depannya itu teman-teman. Tapi karena almarhumah ibu memang sudah mengenal kalau area hutan ini terkenal angker, apalagi ini waktu sudah menjelang maghrib, maka
almarhumah ibu membaca ayat kursi dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Baik sahabat semua, menurut cerita almarhumah ibu saya, setelah membaca ayat kursi dan beberapa ayat Al-Quran, kedua manusia misterius itu pergi berlalu meninggalkan mereka tanpa ada kata yang terucap dari mulut manusia misterius itu, teman-teman. Tapi karena ibu saya penasaran pada kedua sosok yang muncul tadi secara tiba-tiba, maka dia hendak menoleh ke belakang untuk melihat arah kedua manusia misterius itu. Tapi alangkah kagetnya ibu dan tante saya karena kedua sosok misterius itu menghilang bak di telang bumi. Spontan saja ibu dan tante saya langsung balik ke rumah tanpa menghiraukan lagi ranting kering yang sudah mereka kumpulkan. Dan kejadian ini tidak hanya dialami oleh ibu dan tante saya, teman-teman, tapi ada juga seorang ibu yang berprofesi sebagai penjual ikan juga pernah melihatnya. Ibu penjual ikan itu melihatnya di waktu subuh sekitar pukul 3 saat dia akan ke pasar membeli ikan untuk dijual kembali. Ibu itu juga tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan sosok pucat berseragam seperti polisi itu, teman-teman. Dan si ibu itu tidak mengetahui dari mana arah kedatangannya, dan membuat si ibu penjual ikan ini tidak jadi turun ke pasar beli ikan, tapi malah berlari pulang ke rumahnya. Dan sampai sekarang sosok itu menjadi misterius karena belum ada yang mengetahui siapa dan dari mana asalnya. Tapi warga di sekitar kampung ini meyakini kalau sosok itu adalah penunggu hutan ini. Hikmah yang dapat diambil dari kejadian ini adalah manusia dan makhluk gaib itu hidup berdampingan, cuma beda alam, teman-teman. Jadi sebelum kita meninggalkan rumah, hendaklah lindungi diri dengan zikir dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Baik sahabat semua, terima kasih sudah menyimak kisah nyata ini sampai habis. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Akhir ucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah misteri nyata selanjutnya.